Mari kita berdoa sebelum belajar firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan, kesehatan, kekuatan. Boleh ada di rumah Tuhan di minggu pertama di bulan Mei ini ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang maha besar, kemurahan-Mu yang tak terhingga. Dari hati kami yang paling dalam, kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih, memuji, membesarkan Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Mu. Walaupun banyak hal kadang kami tidak mengerti. Walaupun di bumi ini masih ada berbagai macam kesulitan, tantangan, cobaan, godaan. Kami yakin Tuhan Yesus Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya kami fokus kepadamu dan tetap bersyukur. Sekarang kami mau belajar firman-Mu, urapilah hamba-Mu yang lemah, terbatas dan hina dina ini. Urapilah putri boleh menerjemahkan dengan baik dan benar. Pakai kami menjadi alat-Mu ya Tuhan. Sehingga firman Tuhan dijelaskan, kami mengerti dan kami diberi kekuatan melakukan firman Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku firman yang nyata. Kami siap menerimanya Tuhan. Jadikan hati kami tanah yang subur. Agar firman itu hidup, bertumbuh, berbuah, berlipat-lipat ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Saudaraku, kita akan lanjutkan dengan serial khotbah kita dari kitab Daniel. Hari ini memasuki pasal yang terakhir, pasal 12. Daniel pasal 12 ayat 1 sampai ke 4. Yang saya beri tema nubuat tentang hari kiamat. Daniel 12 ayat 1 sampai 4 kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yang di barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, dan sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Saudara, suatu hari saya khotbah di gereja lain tentang hari kiamat atau hari kedatangan Kristus kedua kali. Selesai khotbah dan setengah ceramah itu, datang seorang anak muda bilang sama saya, "Pak, sejak dari dahulu seminar seperti ini, khotbah seperti ini sudah sering saya dengar. Tapi permisi tanya, kapan sungguh-sungguh hari kiamat itu? Kapan tiba hari kedatangan Kristus?" Terus dikhotbahkan ribuan kali. Saya masih meragukannya. Saya bilang sama dia, "Hei anak muda, kalau hari ini saya bisa menjawab pertanyaanmu, saya tahu kapan Yesus datang kedua kali, maka saya adalah guru palsu." Ya banyak juga yang meramal-ramal, dia bilang dari sejak awal, ya tahun awal abad 1 sampai hari ini. Ya, tapi ramalan nggak terjadi. Ya hari ini saya nggak meramal, saya bilang kalau saya meramal kapan Yesus datang dan tidak jadi, maka saya adalah nabi palsu. Jadi jawabannya adalah saya tidak tahu kapan Yesus datang kedua kali. Saya tidak tahu kapan persis hari kiamat itu. Sebab Yesus bilang tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan anak, yaitu Kristus ketika inkarnasi di dunia ini sebagai manusia yang membatasi dirinya. Dia pun berkata, anak tidak tahu, hanya Bapa di sorga yang tahu. Kalau begitu apa gunanya seminar seperti ini? Saya bilang saya tidak tahu kapan hari kiamat. Tapi kamu bisa pergi duluan kan? Kalau kamu meninggal itu artinya kamu kiamat.
Nah masalahnya kalau belum kiamat, kamu siap gak? Kamu sungguh sudah menerima Tuhan gak? Tuhan Yesus belum datang, tapi kamu bisa pergi. Sebab setiap manusia tidak tahu kapan hari kiamat pada dirinya. Jadi saudara, istilah kiamat itu artinya apa? Hari terakhir. Hari terakhir, langit dan bumi yang sementara ini akan berada, akan ada eksis, tapi hari terakhir akan dihanguskan oleh api itu menurut Alkitab. Tapi kiamat pada manusia bisa berarti apa? Kamu meninggal dunia. Kamu tidak ada kesempatan lagi percaya Tuhan Yesus. Dia senyum-senyum waktu saya ngomong begitu. Ya, harap dia sungguh-sungguh percaya dan menerima Tuhan. Nah, Daniel saudaraku, Nabi Daniel waktu menerima nubuat yang barusan kita baca ini, nubuat tentang hari kiamat, bukanlah tujuannya supaya kita menghitung harinya, bukan. Tujuannya bukanlah supaya kita berspekulasi. Kapan kiamat itu? Kapan akhir zaman itu? Nah, istilah akhir zaman dan zaman akhir beda nggak? Beda nggak zaman akhir sama akhir zaman, saudara bahasa Indonesia? Bingung ya? Ketika Yesus bangkit dari kematian, 40 hari dia menampakkan diri. Ya. Setelah 40 hari dia naik ke surga. Kamis depan kita akan adakan KKR, merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Di Indonesia libur nasional, Amerika tidak libur, kerja. Tapi saya harap saudara menghargai hari itu, hari besar. Sebab seluruh dunia mengakuinya. Suka atau tidak suka, kalender mencatat itu, kenaikan Isa Al-Masih. Ya, datang saudara, walaupun kerja 7.30 kita mulai KKR. Makan malam dulu sih di sini ya, ajak teman-teman jiwa baru untuk merayakan bersama kenaikan Tuhan. Setelah Yesus naik ke sorga, 10 hari kemudian sesuai janji dia suruh murid-murid menunggu, tunggu di Yerusalem. Maka penghibur itu akan datang, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus turun, 10 hari kemudian, Pentakosta, hari ke-50 artinya Pentakosta. Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Waktu itu mereka berkumpul 120 orang. Jadi 120 orang, Petrus berkhotbah 3.000 orang, KKR itu bertobat 3.000 orang, luar biasa. Kemudian dikhotbah lagi, berikutnya 5.000 orang. Jadi gereja mulai, saudara. Gereja Tuhan dimulainya kapan? Pentakosta. Nah, sejak Pentakosta itulah, sejak hari itulah, zaman kita ini disebut dengan apa? Akhir zaman. Sebab apa? Yesus bisa datang kapan aja. Karena Yesus bisa datang kapan aja, gak ada yang tahu kapan, maka itu disebut akhir zaman. Itu startnya akhir zaman. Startnya zaman akhir, kebalik. Itu zaman akhir. Zaman akhir, sebab Yesus sudah datang. Kapan aja. Zaman akhir artinya ini sudah periode terakhir. Tapi karena Yesus bisa datang kapan aja, itu juga disebut apa? Akhir zaman. Sudah nangkap? Makanya hari ini kita seringkali mendengar dua istilah ini timbal balik. Overlapping. Zaman akhir zaman, zaman akhir zaman, yang benar mana? Saya bilang dua-dua benar lah. Zaman akhir sebab kita di zaman yang akhir, terakhir. Akhir zaman sebab Yesus bisa datang kapan saja. Tapi hari kiamat yang saya mau jelaskan sesuai nubuat Daniel adalah hari terakhir di bumi ini. Langit dan bumi ini akan hangus oleh api. Itu yang dimaksudkan oleh Daniel di pasal 12 ayat 1 sampai 4. Tapi ingat, tujuannya bukan supaya kita menghitung harinya kapan, tujuannya adalah apa? Kita berjaga-jaga melihat tandanya. Apa tandanya hari terakhir itu akan datang? Ada dua hal, dua kebenaran yang sangat penting menurut 4 ayat yang barusan kita baca hari ini. Tanda yang pertama sebelum tiba hari kiamat. Yang pertama, hari kiamat akan diawali dengan sengsara besar. Ini yang pertama. Ayat 1a, ada istilah pada waktu itu.
pada waktu itu menunjuk kepada konteks sebelumnya yaitu apa? Akhir zaman. Hari kiamat. Pada waktu itu. Detik-detik terakhir. Ya, sebelum hari kiamat itu. Lalu istilah 1B, kesesakan besar yang belum pernah terjadi akan muncul. Kesesakan yang besar. Nah, ini pernah disebutkan oleh Tuhan Yesus di Matius 24 ayat 21. Pada waktu itu Yesus bilang, akan ada siksaan yang dahsyat yang belum pernah terjadi sejak dunia diciptakan. Jadi kalau sudah mengatakan, oke, abad 1 sampai 4 itu sengsara yang dahsyat itu ya bagi gereja-gereja waktu itu ketika dianiaya pada zaman Romawi. Ya benar dahsyat, tapi belum yang terdahsyat. Sebab sengsara yang paling besar sejak dunia dijadikan sampai hari ini belum terjadi, akan terjadi. Itu tanda pertama. Jadi sebelum hari terakhir itu akan ada sebuah sengsara yang sangat-sangat dahsyat. Hal ini juga diungkapkan oleh Yohanes dalam wahyunya. Di dalam Wahyu pasal 6 sampai 13 saudara baca, khususnya ada 16 klimaksnya ketika murka Allah diturunkan. 6 sampai 13, Yohanes berkata akan ada banyak malapetaka yang sangat-sangat mengerikan. Saudara pulang kalau ada waktu meditasi baca itu. Itu sengsara besar. Pasal 6 sampai 13. Ada bencana alam, ada sakit penyakit, ada kelaparan, ada peperangan, ada kematian-kematian yang sangat-sangat besar jumlahnya. Yang nanti klimaksnya adalah 1/4 jumlah seluruh dunia. Baru murka Allah ditumpahkan, itu Wahyu pasal 16. Dalam ayat 1a ada istilah yang sangat indah, disebutkan bahwa malaikat Mikael, ya, Mikael disebut pemimpin malaikat, pemimpin besar, penghulu malaikat, disebut juga pemimpin, disebut juga malaikat perang. Jadi Mikael itu malaikat perang. Ya, akan muncul waktu itu. Jadi pada saat-saat sengsara yang sangat dahsyat itu, malaikat Mikael muncul, membawa pasukannya, pasukan perang. Untuk apa? Melawan antikristus, melawan iblis dan antek-anteknya yang sangat mengerikan itu. Istilah muncul di situ dan istilah mendampingi itu punya arti yang sama, sejajar. Tapi lebih tepat diterjemahkan berdiri. Akan berdiri tegak, artinya apa? Mempertahankan diri. Kuat, ya, teguh bersama dengan orang-orang percaya untuk melawan antikristus dan pasukan dan antek-anteknya. Saudara bisa baca ayat referensinya di Yudas pasal 1 dan Wahyu pasal 12. Nah, izinkan saya tanya hari ini, menurut saudara siapa lawannya setan? Lawannya iblis? Siapa lawannya Tuhan? Atau siapa lawannya Tuhan? Tuhan lawannya hantu. Salah, saudara. Kalau hari ini saudara percaya setan lawannya Tuhan Yesus atau Tuhan lawannya hantu, saudara belum mengenal siapa Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Tuhan Yesus yang sesungguhnya sudah mengalahkan kuasa maut, kuasa iblis, kuasa dosa. Artinya Tuhan Yesus tidak ada lawannya. Jadi siapa lawannya setan? Mikael. Tuhan cukup mengutus malaikat Mikael. Ingat, iblis adalah malaikat kepala yang jatuh. Malaikat pemimpin puji-pujian. Saudara, pemimpin puji-pujian lebih mudah jatuh, hati-hati saudara. Ketika kamu dipuji, ketika kamu diangkat, ketika kamu dibesarkan, ketika kamu diululukan, bisa lupa diri, kepala bisa besar. Kepala besar, helm gak masuk. Kita bisa lupa menyembah Tuhan atau memuji. Orang gak memujimu, kamu merasa tersinggung, merasa marah, itu problem. Berarti apa? Kamu minta dipuji. Hati-hati sekali. Ketika pemimpin pujian dan banyak menerima pujian, sebenarnya orang sedang menaruh batu di depan kakimu, gak hati-hati tersandung. Dan Lucifer tersandung. Dia membawa sepertiga keluar. Turun ke bumi, dibuang. Itu sebabnya pada akhir zaman, ketika dia melakukan peperangan terakhir bersama antikristus dan antek-anteknya, Tuhan cukup mengirim siapa?
Mikael. Jadi lawannya iblis adalah Mikael. Bersyukur kalau anak saudara namanya Michael, termasuk anakku. So Michael itu malaikat perang, dan banyak orang tua mau anaknya mau Michael. Dan kalau Michael di rumah bikin peperangan, saudara jangan salahin. Saudara pilih nama Michael. Tapi ini peperangan yang baik, saudara. Mendampingi orang-orang percaya, mendampingi orang-orang Kristen. Kalau saudara hidup pada hari itu, saya hidup pada hari itu, pada masa sengsara besar, maka Mikael dan pasukannya akan menemani. Mendampingi, berdiri tegak, dan mengalahkan antikristus dan antek-anteknya. Indah sekali, di tengah-tengah sengsara yang paling besar, paling dahsyat itu, ada penghiburan yang besar, kekuatan yang besar, ada harapan yang besar. Permisi tanya, apa pengharapanmu yang terbesar di bumi ini? Apa? Kekayaan, kepintaran, keuangan, apa yang kamu andalkan? Ingat, hanya Tuhan dan janji firman-Nya itu penghiburan terbesar. Saya ingat salah satu guru sekolah minggu kami di Jakarta beberapa tahun yang lalu. Ya, dia buka pabrik, salah satu guru sekolah minggu. Suatu hari, salah satu pegawai pabriknya kerasukan. Di pabrik, ngamuk. Lalu telepon ke gereja. Pak, tolong dong telepon Pak Pendeta. Cepet datang nih, ada pegawai kerasukan, gimana? Dia ketakutan, teriak-teriak. Dia bilang, oh sabar, kita menuju ke sana. Nah, sebelum menuju ke sana dalam perjalanan itu makin ngamuk. Jadi, si guru sekolah minggu itu panik. Di tengah-tengah kepanikan itu, kemudian dia menengking, berteriak kepada pegawai yang kerasukan itu. Dalam nama Yesus, keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, pergi. Ternyata setannya pergi. Pembantunya sembuh. Jadi pendeta pas datang, sudah selesai Pak katanya. Setannya pergi, saya kaget. Dia shock. Saya bisa usir setan? Dia baru tahu dia guru sekolah minggu aja bisa ngusir setan, gak usah panggil pendeta, mengerti? Ternyata di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang besar. Ya kan? Ada lagunya kan, ada kuasa dalam namanya. Jadi saudara, jangan takut, jangan gentar. Walaupun telepon Pak Edi belum datang. Kalau lawan setan, lawan saja pakai nama Tuhan Yesus. Pasti jauh lebih besar dari nama Pak Edi atau nama Michael, betul? Itu penghiburan dan kekuatan. Ketika kita masih menjalani hidup, pergumulan, cobaan, tantangan, persoalan, bahkan sebelum Yesus datang ada serangan-serangan iblis, jangan pernah takut. Bilang sama teman kiri kananmu, jangan pernah takut. Dalam nama Yesus ada kuasa. Itu menjadi pegangan. Ini janji yang akan digenapkan kepada kita semua. Ayat 1C menegaskan, pada waktu itu bangsamu akan terluput. Yakni siapa saja yang namanya ada dalam kitab itu, kitab kehidupan yang itu yang dimaksudkan. Memang pada zaman Daniel, umat Israel yang menderita, sangat menderita di bawah Antiochus Epiphanes, masih ingat? Si simbol antikristus itu, mereka menderita, banyak yang mati dibunuh juga. Tapi ada sebagian besar orang Israel yang diluputkan dari masa yang sulit dan penuh sengsara itu. Itu digenapkan. Tapi firman Tuhan ini juga terus berlaku dalam sepanjang sejarah sampai nanti Yesus datang hari kiamat. Kita bisa lihat contohnya, misalnya waktu bait Allah dihancurkan dan dirobohkan oleh Kaisar Titus pada tahun 70 AD. Jadi Yesus pernah menubuatkan, bait Allah yang besar ini, yang kudus ini, yang kalian agung-agungkan ini, suatu hari akan dirobohkan sehingga tidak ada satu batu pun terletak di atasnya. Itu terjadi tahun 70 AD. Kaisar Titus menyerang Yerusalem dan seluruh bait suci itu dirobohkan. Banyak yang mati, tetapi banyak umat Israel juga diluputkan dari bahaya. Tidak ada satupun batu bisa terletak di atas batu lainnya, rata dengan tanah. Itu sebabnya kita percaya
tembok ratapan yang ada di Israel itu bukan yang asli, itu pasti sudah buatan. Tempat mereka berharap nanti di situ akan dibangun lagi bait suci. Tapi poinnya di sini adalah apa? Bahwa di tengah-tengah sengsara besar itu, umat Tuhan akan terluput. Janji ini juga berlaku pada masa sengsara besar nanti sebelum hari kiamat. Berlaku pada saat itu bahwa orang-orang Israel sebagian, kata firman Tuhan, sebagian yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, gak semua. Jangan anggap seluruh Israel itu adalah umat yang pilihan yang sungguh-sungguh menerima Kristus. Tidak. Saya bilang 97% masih menolak. Mungkin itu salah satu alasan yang mereka diserang, berperang, dianiaya terus. Karena tegar tengguk keras kepala. Sampai hari ini demonstrasi besar-besaran di semua universitas di Amerika sebenarnya mengikuti enggak? Yang demo supaya perang berhenti, Palestina dibebaskan. Ini semua karena keras kepala, tegar tengkuk hati yang tidak mau bertobat, terus melawan Tuhan. Oh, Tuhan tidak akan sungkan-sungkan. Dia maha kasih tapi dia maha adil. Ketika Musa membawa, bisa bilang 1 juta lebih Israel keluar dari Mesir, sebab laki-laki kepala keluarga itu 500 ribuan. Kalau plus wanita dan anak-anak bisa 1 juta lebih. Sudah tahu berapa yang diizinkan masuk Kanaan? Generasi kedua, Joshua dan Kaleb. Generasi pertama, binasa semua di padang gurun. Bukan soal darah kamu diselamatkan. Bukan soal pilihan kamu Israel atau bukan Israel diselamatkan. Bukan soal suku bangsa. Tapi soal iman kamu dan ketaatan kamu. Itu sebabnya sebuah contoh, simbol. Nanti kelak di akhir zaman, tidak semua Israel diselamatkan. Tidak semua Israel diluputkan pada waktu itu, tidak. Hanya sisa-sisa Israel. Roma pasal 11 ayat ke-5 mengatakan, hanya sisa-sisa Israel yang menerima kasih karunia Tuhan. Artinya apa? Yang tunduk percaya kepada Yesus Kristus. Itu yang diselamatkan. Jadi saudara jangan sampai disesatkan. Seperti banyak khotbah di radio. Supaya kita mendukung seluruh Israel itu pilihan Tuhan. Tidak, kita mendukung yang percaya kepada Kristus. Yang tidak percaya kita harus doakan dan menangis untuk mereka supaya mereka bertobat. Istilah barang siapa di situ menunjuk kepada semua suku bangsa sama di hadapan Tuhan. Ya, barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu seluruh suku bangsa, bukan hanya Israel. Seluruh suku bangsa di dunia ini yang percaya kepada Yesus Kristus, namanya ditulis dalam kitab kehidupan dan tidak akan dihapus. Itu tadi ayat pembimbing kita. Yesus sendiri yang mengatakan. Permisi tanya, sudahkah namamu tertulis dalam kitab kehidupan? Kalau suatu hari di akhir zaman Yesus, hakim terakhir membuka kitab kehidupan, ada gak namamu di situ? Ada Cisendi yang membaca renungan. Saudara harus yakin. Sebelum pergi dari dunia, saudara harus yakin 100%. Tuhan, aku mau setia beriman kepadamu apapun. Banyak ajaran sesat di luar sana, aku tidak akan dengar. Engkau satu-satunya juru selamat. Keselamatan bukan melalui perbuatan baik. Kristen progresif telah membuat ini jadi kacau. Memasukkan aliran liberal, proses teologi, masuk ke dalam gereja Tuhan. Hati-hati. Ketika kamu pikir semua agama sama, ketika kamu pikir perbuatan baikmu menyelamatkan kamu, kamu telah disesatkan. Dan firman Tuhan meragukan namamu ada dalam kitab kehidupan. Keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Yesus proklamasi, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang pergi ke Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Amin. Saudara yakin itu? Sudah berani kabarkan itu? Itu sebabnya di depan kita punya sign adalah Yohanes 14 ayat 6. Gak ada satu manusia pun yang berani berkata kalimat itu sebelum Yesus dan sesudah Yesus. Sebab mereka semua mati dan masuk ke dalam tanah dan debu.
hanya Kristus yang bangkit. Pegang itu saudaraku, di tengah-tengah ratusan ajaran sesat hari ini, namamu tidak akan dihapuskan dalam kitab kehidupan. Jadi cuma ada dua kemungkinan pada hari itu. Namamu dalam kitab kehidupan atau tidak ada dalam kitab kehidupan. Oh, masa sengsara, masa yang sulit. Sulit sebab kesengsaraan itu mencakup semua aspek. Materi, mungkin habis-habisan. Yang percaya Tuhan mungkin akan dirampok, saya tidak tahu. Ya, sosial, relasi, politik, mental, fisik, tubuh jasmani, spiritual, semua aspek akan diserang oleh si jahat. Dan ada sengsara yang berat. Siapkah saudara menghadapinya? Tidak gampang. Tapi Tuhan akan memelihara. Saya baca sebuah cerita di Indonesia. Seorang anak muda suatu hari ke supermarket belanja. Anak muda ya, cukup ganteng. Ya, pasti lebih ganteng dari Pak Edi lah. Anak muda. Dia diikuti oleh seorang ibu-ibu. Dia belanja, ada yang ngikutin. Ibu ini ikutin dia terus. Dia jalan lebih cepat, ibu ini ikutin. Terus sampai mau dekat kasir. Ibu itu maju ke depan dia. Lalu minta maaf. Anak muda dia katakan, saya minta maaf dari tadi saya ikutin kamu. Pemuda ini melihat dia juga rasa kenapa ya? Ya Bu, kenapa? Kamu terus terang ya, mirip anak saya yang meninggal tahun lalu. Oh, ya gak apa-apa, kata anak muda itu. Ya, kamu pasti rasa aneh gak enak, tapi saya kangen dengan anak saya. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa. Dia anak muda itu senyum. Tapi Ibu ada satu permintaan, boleh gak? Ya apa Bu, coba katakan. Saya kangen dengan anak saya. Nanti habis belanja, ya, waktu saya keluar melambaikan tangan, boleh nggak kamu mengatakan, "Da Mami, saya pengen dengar suara itu." Bisa? Ya, kata anak muda itu. Jadi ibu itu bayar udah barangnya, dia dorong keretanya keluar, pas di pintu, dia angkat tangan, lambaikan, dia lihat anak muda itu terakhir kali, dan anak muda itu bilang, "Da Mami." Maminya tunduk, kemudian keluar. Lalu barangnya dihitung anak muda. Habis hitung, berapa Mas? 1.750.000. Hah, gila katanya. Saya cuma beli 2 roti, 1 susu, ya kan? Dan pisang. 1.750.000. Ya Mas, Ibu tadi bilang belanjaannya dibayar oleh anaknya. Langsung dia pegang kepala. Celaka, kiamat gajiku 2 minggu katanya. Ini humor saja, tapi saya pikir bisa terjadi bukan? Di akhir zaman ini ada begitu banyak penipuan, kelicikan, ya, yang mencakup fisik, mental, rohani, materi. Saudara harus hati-hati. Ya, tidak gampang. Ini mau Mother's Day, saya harap gak ada mother yang begitu. Berbahagialah saudara jika saudara tetap bertahan di dalam penderitaan apapun, cobaan apapun. Walaupun ada banyak hal yang gak mengerti, jangan kamu menyalahkan Tuhan, jangan kamu berpikir meninggalkan Tuhan. Setia, tabah, bersabar, kuatkan hati saudara di dalam Kristus. Kelak ketika sengsara besar, cobaan, godaan, tantangan itu tiba, saudara pun akan diberi kemenangan. Sebab Kristus sudah menang. Yang kedua tandanya, setelah sengsara besar, setelah itu langsung dilanjutkan penghakiman akhir. Ayat 2 sampai 3 memberitahukan kepada kita bahwa segera setelah masa sengsara itu, iblis dan antek-anteknya akan dikalahkan. Maka dilanjutkan dengan penghakiman akhir. Itu hari kiamat. Sengsara besar, last judgment. Ya. Great tribulation, last judgment. Ini 2 tanda yang harus muncul sebelum kekekalan selama-lamanya. Dikatakan pada waktu itu, ya,
istilah banyak ya, itu lebih tepat diterjemahkan keseluruhan atau semua yang telah tidur di dalam debu akan bangun. Jadi semua yang mati, itu maksudnya. Yang tidur dalam debu, yang kremasi debu bangkit. Ya. Yang dikubur, yang jadi tanah bangkit, walaupun sudah ratusan tahun, ribuan tahun, tulangnya pun udah gak ada. Ya. Jadi saudara jangan ributkan soal kremasi atau kubur. Mana lebih alkitabiah, dua-dua alkitabiah. Manusia dari debu, dari tanah, ya kembali ke debu dan tanah. Silakan, mau kremasi atau mau kubur, gak apa-apa. Pada waktu itu bukan tubuh itu yang bangun. Kamu akan diberi tubuh yang baru. Tubuh kebangkitan. Semua yang telah mati, semua dibangkitkan. Nah kalau gak mati gimana? Pada waktu itu. 1 Korintus 15. Akan diubah dalam sekejap mata. Tubuh yang baru juga. Menghadap Tuhan, last judgment. Menghadap Tuhan di udara. Rapture di situ, tapi bukan gak menghadapi penderitaan. Menghadapi rapture sebentar, tapi menghadapi last judgment. Sebab yang dibawa ini sudah hangus di dalam api. Jadi saudara jangan berpikir dan kemudian percaya bahwa saat itu habis masa sengsara besar, itu akan ada kerajaan 1000 tahun di bumi ini. 1000 tahun hurufiah. 1000 kali 365 hari. Itu tidak ada saudara. Gak ada kerajaan 1000 tahun di bumi yang hurufiah. Itu tafsiran dari kaum dispensasional, premilenialis, yang mengharapkan sesuatu yang bersifat bumia, duniawi. Gak ada. Langit dan bumi ini akan berlalu. Kalau saat itu, saudara dan saya belum meninggal, kita akan diubahkan tubuh kita menjadi baru, menghadap Tuhan di udara. Dan kemudian menghadap tahta putih, last judgment, penghakiman terakhir. Kitab kehidupan dibuka. Yang ada namanya mendapat kekekalan, hidup kekal. Jadi gak ada hidup sementara 1000 tahun di sini, hidup kekal. Ya. Jangan mengharap sesuatu yang duniawi yang sementara. Dan yang tidak ada namanya, kengerian kekal atau hukuman kekal. Jadi cuma ada 2 pilihan, sorga atau neraka. Gak ada pilihan tengah-tengah. Gak ada turun dulu ke api penyucian. Gak ada. Gak ada bisa disucikan dulu oleh apapun usaha manusia. Gak ada. Cuma ada 2 pilihan. Entahkah sorga atau neraka. Tapi puji Tuhan, tubuh yang lama ini diganti jadi tubuh yang baru. Tubuh yang sudah mati akan dapat tubuh yang baru. Jangan berharap pada tubuh yang lama, yang bisa sakit, yang bisa stres, yang bisa rematik, artritis, segala macam sakit, penyakit. Permisi tanya, apa yang paling mengganggu kamu dalam hidup ini? Contoh yang paling saya sukai adalah dosen kami di Bandung, yang pernah saya mungkin jelaskan. Missionary dari Amerika, tanggalkan dia punya citizenship, pindah ke Bandung jadi warga negara Indonesia, mengajar full time tiap hari. Dosen pembimbing saya waktu itu, waktu saya ambil master di sana di Tiranus, Bandung. Tiap hari jalannya pincang pakai tongkat. Artritis, rematik. Kakinya bengkak satu. Tapi wajahnya selalu sukacita. Gak pernah mengeluh. Mahasiswa yang sedih dia hiburkan, mahasiswa yang lemah dia kuatkan, mahasiswa yang kesulitan menulis, dia ahli komunikasi. Saya belajar mengarang, belajar menulis dari dia, belajar tulis buku. Selalu dia tolong kalau kita kesulitan. Sampai kita keheran-heranan. Ya. Dia seorang wanita, Bu, apa yang memberi kamu kekuatan? Kenapa? Gak pernah ngeluh sakit, walaupun jalannya pincang. Dia bilang, ini mah sakit sementara. Nanti di sorga, semuanya sudah tidak ada, sempurna. Untuk apa yang sementara mengganggu jiwaku, katanya. Kita malu. Mahasiswa lebih seger, masih muda waktu itu saya, 30-an. Ya. Kadang kita yang lebih stres, lebih susah dari dia. Dia kelihatannya luar biasa. Itu saya tak terlupakan. Permisi tanya, hari ini apa yang paling mengganggu kamu?
Apa yang paling membuat sukacitamu hilang? Wajahmu gak bisa tersenyum. Sedih, susah, stres, hanya gara-gara fisik, hanya gara-gara hal-hal yang sementara. Jangan, saudara, sayang sekali. Biarlah sukacita yang Tuhan taruh dalam hati saudara tetap keluar ketika saudara punya harapan. Fokus kepada tubuh yang akan datang. Oh Tuhan, aku bersyukur pada saat itu kalau aku sudah meninggal akan bangkit kembali. Pada saat itu kalau belum meninggal, tubuhku akan diberi yang sempurna, yang mulia. Amin. Itu yang menjadi pengharapan dan kekuatan yang terbesar. Kesaksian dosenku yang sangat-sangat menguatkan. Hari ini kamu puas gak dengan tubuhmu? Pulang kalau lihat cermin, saudara suka gak dengan model kayak kamu itu? Gak suka. Ini kalau boleh hidup ulang, ini semua ya, film-film TV itu saudara kalau banyak nonton Opera Sabun, hati-hati ya, itu semua ngajarin yang teori reinkarnasi, ya, betul gak? Kalau nanti ada hidup kedua kali, aku akan mencintaimu. Kalau hidup kedua kali, aku akan membayar hutangku. Hari ini gak bayar, enak aja. Bayar sekarang kalau utang. Jangan tunggu hidup yang kedua, gak ada hidup kedua. Ya kan, manusia hidup satu kali, mati satu kali, kemudian itu apa? Menghadapi last judgment. Jadi jangan pikir, oh mudah-mudahan hidup kedua tubuhku lebih bagus. Enggak, yang pasti kelak kamu diberi tubuh yang mulia. Jadi pulang lihat sama kaca cermin itu, kalau kamu tidak senang sama modelmu, lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, ngomong sama orang yang di cermin itu. Model kayak gini, cuma ada satu di dunia tahu. Jadi cintai. Cintai model kayak gitu, terima dia, ya, sayangi dia, kembangkan dia, dan pakai dalam kerajaan Tuhan. Itu lebih bernilai. Amin. Walaupun ada banyak hal, kesulitan, tantangan, hal-hal yang kamu tidak suka, kamu mulai menyerah dengan tubuhmu. Jangan menyerah, khususnya yang sakit, yang lama. Orang yang menantikan Tuhan tidak akan dikecewakan. Ayat ketiga ditegaskan kembali. Mereka yang percaya kepada Yesus Kristus yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Mereka itu disebut orang-orang bijaksana. Dari seluruh kitab Daniel, saya paling suka ayat ini. Saya harap menjadi ayat emas, saudara. Saya sering sign kartu dan saya kasih ayat emas ini sama anak-anak muda. Ya. Ayo kita baca sama-sama. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Saudara ingat apa kalau bilang bintang-bintang? Ingat janji Tuhan sama Abraham kan? Keturunanmu akan seperti bintang-bintang, jumlahnya tak terhingga. Juga bilang keturunanmu akan seperti pasir di pantai yang tak terhitung. Kok satu bintang, satu pasir? Ayo, saya pernah mikir? Yang bintang adalah orang yang bijaksana, yang pasir adalah orang yang bodoh. Saudara masih ingat perumpamaan Tuhan Yesus? Orang yang bijak dan orang yang bodoh, orang yang percaya dan berjaga-jaga dan bersiap menantikan Tuhan itu disebut bijaksana. Tapi orang yang bodoh, orang yang tidak bersiap dan tidak berjaga-jaga, ragu hatinya, akan seperti pasir. Saya tahu pasir dihempas oleh laut, terus berubah, hilang, nggak ada bekas. Saudara melihat keturunan Abraham, ada dua, Ishak dan Ismail, satu seperti bintang, satu seperti pasir. Saudara mau pilih mana? Bintang atau pasir? Jadi seperti bintang yang bercahaya itu orang bijaksana. Orang yang bijaksana, orang yang berhikmat bukan karena gelar, bukan karena pendidikan, bukan karena kekayaan, bukan karena kehebatan, bukan karena prestasi duniawi yang sementara. Tapi karena percaya menjadi berkat bagi banyak orang lain. Memenangkan banyak jiwa bagi orang lain. Itu sebabnya kita tegaskan terus di IGNC, ini gereja misi. Kita harus rajin mengabarkan Injil, memenangkan jiwa. Bukan hanya oleh pelayan-pelayan Tuhan dan aktivis, tapi semua jemaat Tuhan. Ingat, pekabaran Injil itu adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama-sama. Kalau saudara bijaksana, menangkan minimal satu jiwa. Hidupmu makin bercahaya. Hidupmu makin bercahaya kalau ada jiwa-jiwa yang saudara bawa kepada Tuhan.
Sudah tahu jumlah manusia di Amerika yang sangat-sangat mencintai binatang peliharaan? Itu berapa tahun lalu statistiknya kira-kira 20 sampai 40 juta. Ya. Yang sangat membela binatang peliharaannya. Saya yakin lebih hari ini, mungkin ada 100 juta yang punya binatang peliharaan. Coba tes di sini, siapa yang punya anjing atau kucing? Boro-boro, pelihara sendiri aja gak ada waktu, gimana pelihara anjing. Ini Indonesia. Sebab Indonesia anjing itu adalah, sini anjing adalah sahabat terbaik. Indonesia anjing adalah, Indonesia gak gitu menghargai lah binatang, betul gak? Sini menghargai sekali binatang peliharaan. Nah saudara, di New Hampshire, Amerika, ada seorang yang bernama Bud Central. Dia seorang eksekutif yang pensiun. Lalu dia menciptakan sebuah bisnis yang mempromosikan untuk menjaga dan memelihara binatang saudara. Ya. Bahkan mengadopsinya. Kalau Yesus datang kedua kali pada hari kiamat atau pada rapture, saudara terangkat. Mereka percaya, orang-orang primil percaya Yesus datang itu terangkat. Gak ikut menderita dan kemudian turun lagi bangun kerajaan 1000 tahun. Nah waktu orang-orang Kristen katanya diangkat, binatangnya gak terangkat sebab binatang gak punya jiwa. Jadi siapa yang mau jaga anjingmu dan kucingmu? Nah Bud Central ini kemudian membangun sebuah organisasi untuk menawarkan, ya, menjaga dan memelihara anjing saudara di masa-masa sebelum hari kiamat itu ketika orang Kristen terangkat. Dia sebut Eternal Earthbound Pets. Promosi, saudara. Ya. Siapa yang mau menitipkan anjing atau kucingnya supaya terpelihara pada masa-masa, ya, akhir zaman, orang Kristen terangkat, ataupun penghakiman akhir, dan nanti akan ada kerajaan 1000 tahun, binatangnya di mana? Dia akan bikin kontrak untuk memeliharanya. Siapa yang memelihara? Para ateis. Jadi ateis dikasih bisnis, bikin kontrak. Sign 10 tahun kontraknya. Satu anjing atau satu kucing cuma $110. Dia bilang kalau kamu orang Kristen yang baik, kamu tidak akan membiarkan anjingmu dan kucingmu sengsara pada waktu itu. Ayo, ternyata saudara, ribuan orang sign kontrak. Ayo, siapa yang kengangguran hari ini? Ini namanya memperalat firman Tuhan. Memperalat kekristenan untuk mendatangkan bisnis. Dia sendiri mengaku kok di tengah-tengah ekonomi yang sulit dia katakan. Ternyata bisnis ini seperti emas. Banyak orang yang daftar. Masa kamu gak rela keluar $110 untuk anjingmu yang kamu cintai? Supaya tetap terjaga, bahkan dia bisa diadopsi pada masa-masa sulit itu. Itu sebabnya ayat keempat, firman Tuhan bilang sama Daniel. Daniel meteraikan. Nubuat dari Tuhan Allah berhenti pada ayat 4. Dan Daniel dipesan. Meteraikan, jaga baik-baik nubuat ini. Ya, artinya, pelihara baik-baik. Dan jangan sembarangan maksudnya. Jangan sembarang ditafsirkan. Memang kitab Daniel ini sampai akhir zaman, sampai hari ini dipakai menjadi alat untuk menafsir-nafsir dengan spekulatif tentang akhir zaman dan hari kiamat. Saudaraku, yang ingin saya bilang adalah jangan bela mati-matian binatangmu, anjingmu, kucingmu. Orang yang bijaksana itu tidak memikirkan sesuatu yang sementara dan duniawi. Tapi orang yang bijaksana memikirkan sesuatu yang kekal, yang ilahi, yang surgawi. Lebih baik menangkan 1 jiwa daripada selamatkan 100 anjing. Ini pasti yang pencinta anjing gak suka kalimat ini. Tapi saya mau kita ingat baik-baik. Lebih baik selamatkan 1 jiwa manusia. Lebih baik selamatkan 1 manusia daripada selamatkan 100 anjing. 1, 2, 3. Lebih baik selamatkan 1 manusia daripada selamatkan 100 anjing. Sebab binatang itu tidak sejajar dengan manusia. Manusia jangan dibandingkan dengan binatang. Lebih berharga. Orang bijaksana
akan menjadi bintang-bintang yang bercahaya, membawa kebenaran dan jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau saudara rela keluarkan uang $110 untuk satu anjing, saudara rela keluarkan $110 untuk selamatkan satu jiwa? Rela gak? Amin. Sungguh, kasih $110, nanti KKR saya suruh orang bonceng siapa yang mau datang. Tahu? Berani saudara, kita bikin bisa bikin pelayanan baru nggak, Ton? Menjemput jiwa-jiwa baru, satu jiwa $110, Ton. Dunia berani melakukan untuk binatangnya. Kenapa orang Kristen tidak berani keluar uang untuk memenangkan jiwa? Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Ya Roh Kudus, biarlah suara-Mu terus berbisik di hati kami, di pikiran kami. Ajar kami bukan saja mengerti firman Tuhan, tapi kami masuk ke dalam kebenaran-Mu. Kebenaran-Mu mengubah pikiran kami, jiwa kami, tekad kami, cita-cita kami. Supaya kami tidak habis-habisan mati-matian memperjuangkan yang sementara. Tapi kami memikirkan jiwa-jiwa yang bernilai kekal. Ya Tuhan, jadikanlah kami semua manusia yang bijaksana, yang sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus, setia, sebab nama kami ditulis dalam kitab kehidupan. Dan jadikan kami orang bijaksana yang bercahaya, yang memenangkan jiwa, bukan hidup mandul, tapi berbuah untuk kerajaan Tuhan. Sebentar kami akan menerima perjamuan, siapkan hati dan pikiran kami, mengingat cinta kasih-Mu ya Tuhan. Mengenang cinta kasih-Mu yang melampaui apapun di dunia ini. Memberitakan cinta kasih-Mu mengingatkan kami di zaman ini kalau masih hidup, kami mau memenangkan jiwa untuk kerajaan-Mu. Dan mengenang pengharapan yang paling sempurna ketika kami masuk ke kehidupan kekal, masuk ke dalam pesta perjamuan anak domba. Bersukacita berbahagia selama-lamanya. Persiapkan hati kami, pikiran kami, jiwa kami untuk menerima roti dan anggur. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin.